Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM 202301010460. Saya dari Prodi PGMI dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS SD. Nah, materi ini sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik sejak dini agar mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Oke, kita lanjut yang bagian berikutnya, itu pendahuluan. Nah, IPS di SD tidak hanya menekankan pengetahuan faktual, tetapi juga membentuk sikap inklusif dan toleran. Sikap inklusif menghargai keberagaman dan perbedaan. Nah, sikap toleran ini dia adalah menerima perbedaan tanpa paksaan dan prasangka. Nah, hal ini sangat penting ditanamkan sejak usia dini, sejak usia di SD. Nah, jadi dalam pembelajaran IPS ini, kita tidak hanya fokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga bagaimana peserta didik bisa memahami dan menghargai keberagaman. IPS menjadi saran strategis untuk menanamkan nilai-nilai inklusif dan toleran. Nah, inklusif artinya terbuka dan menghargai perbedaan, sedangkan toleransi berarti menerima perbedaan dengan pikiran terbuka tanpa diskriminasi. Oke, selanjutnya adalah landasan filosofis dan yuridis. Nah, landasan ini mempunyai 3 landasan, ada Pancasila, ada undang-undang, dan ada juga kurikulum merdeka. Nah, jadi sikap inklusif dan toleransi ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga dan kelima. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga ditegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan toleran. Nah, di kurikulum merdeka juga nih, nilai-nilai kebinekaan global sangatlah ditekankan pada kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar sikap inklusif dan toleran. Nah, inklusif ini jadi sikap inklusif ini mengajarkan anak-anak untuk tidak menolak temannya hanya karena berbeda latar belakang. Jadi anak-anak belajar berempati dan saling membantu. Sementara sikap toleran membuat mereka menghormati pilihan, keyakinan, atau budaya teman-teman tanpa memaksakan kehendak pribadi. Nah, jadi dua sikap ini saling mendukung dalam pembangunan harmoni sosial. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran yang digunakan. Ada 3 strategi yang termuat di sini. Jadi guru itu biasa menerapkan berbagai strategi seperti problem based learning, di mana siswa diajak menganalisis masalah sosial nyata yang melibatkan keberagaman. Yang 2 ada cooperative learning. Dia ini adalah membantu siswa terbiasa bekerja dalam kelompok yang berbeda-beda. Nah, sedangkan yang ketiga dia adalah project based learning. Nah, ini itu memberi ruang untuk menciptakan karya yang berisi pesan toleransi. Oke, kita lanjut pengintegrasian nilai dalam materi IPS. Jadi pada materi IPS dikaitkan dengan keragaman budaya, konflik dan resolusi damai, toleransi agama, genre, adat, dan lainnya, pendekatan naratif, diskusi, dan simulasi konflik digunakan. Jadi dalam IPS itu banyak kaitannya. Jadi materi IPS seperti topik tentang keragaman budaya, sejarah konflik, atau perbedaan sosial biasa dijadikan saran menanamkan nilai toleransi. Guru biasa menggunakan metode cerita, atau juga diskusi kelompok hingga bermain peran agar siswa bisa merasakan langsung nilai-nilai tersebut, bukan hanya mendengarkannya saja. Jadi siswa lebih relate dengan apa yang terjadi.
Oke, jadi selanjutnya adalah media dan sumber belajar pendukung. Nah, jadi untuk menanamkan nilai-nilai ini agar lebih efektif, jadi guru-guru itu sering biasa itu menggunakan yang namanya media. Nah, seperti video edukatif, buku cerita, dan bahkan film pendek. Nah, cerita yang biasa digunakan itu cerita rakyat seperti cerita Malin Kundang atau legenda lainnya. Nah, biasa dijadikan cerita tersebut biasa dijadikan refleksi tentang sikap menghargai orang tua dan budaya. Nah, studi kasus aktual juga memperkuat bahwa pemahaman siswa terhadap situasi nyata itu lebih cepat. Selanjutnya adalah uh, evaluasi sikap inklusif dan toleran. Nah, di mana evaluasi tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru biasa mengamati nih perilaku siswa saat diskusi atau bermain. Bisa juga menggunakan jurnal refleksi harian atau rubrik penilaian. Jadi fokusnya adalah apakah siswa menunjukkan sikap saling menghargai, mau bekerja sama, dan empati terhadap orang lain. Itu fokus dari evaluasi sikap inklusif dan toleran itu. Studi kasus dan praktik baik. Jadi di sini ada 3 yang menjadi studi kasus dan praktik baik. Yang pertama itu adalah kelas budaya. Jadi di beberapa sekolah ada kegiatan seperti kelas budaya yang mengenalkan budaya lokal dan budaya dari daerah lain. Jadi mereka tidak hanya mempelajari budaya lokal mereka sendiri, tetapi juga mereka mempelajari budaya lokal dari daerah lain. Nah, yang kedua ada festival keberagaman. Nah, jadi festival keberagaman biasa dilakukan dengan menampilkan tarian, makanan, atau cerita dari berbagai suku bangsa. Yang ketiga ada namanya diskusi konflik dan role play. Nah, ini atau simulasi konflik juga membantu siswa memahami makna toleransi secara nyata. Jadi dengan itu jadi pada kegiatan tersebut mereka kayak diberikan simulasi konflik, mereka diberikan simulasi masalah yang nantinya mereka akan pahami dan makna dari toleransi secara nyata itu. Nah, dari materi yang telah saya coba jelaskan tadi, dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran IPS menjadi salah satu cara paling efektif untuk membentuk karakter inklusif dan toleran sejak SD dengan strategi, media, dan evaluasi yang tepat. Jadi siswa tidak hanya menjadi pintar, tapi juga memiliki sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah tujuan akhir dari pendidikan karakter yang sesungguhnya. Oke, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.